Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Ya. Apa kabar penggemar matematika di seluruh dunia? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Ya. Sebelum kita membahas persamaan nilai mutlak, kita akan membahas apa sih nilai mutlak itu. Nilai mutlak X, ini dibaca nilai mutlak X ya, simbolnya seperti ini. Sama artinya dengan, ya, hasilnya akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, hasilnya akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi, misalkan ada nilai mutlak 3, maka hasilnya pasti sama dengan 3. Gitu ya. Nilai mutlak min 3 berarti hasilnya apa? Sama saja, sama dengan 3. Ya. Nilai mutlak 5, maka hasilnya sama dengan 5. Nilai mutlak min 5, maka hasilnya sama dengan 5. Artinya apa? Setiap bilangan yang diharga mutlakkan hasilnya adalah positif. Gitu ya. Nah, grafik fungsi nilai mutlak. Misalkan saja fungsi X sama dengan harga mutlak X gitu ya. Ini artinya kembali ke definisi tadi bahwa harga mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, adik-adik ingat, setiap bilangan yang diharga mutlakkan hasilnya pasti positif. Jadi kalau misalkan kita mau membuat grafik fungsi nilai mutlak, kita buat tabel gitu ya, maka kita dapatkan grafiknya seperti ini adik-adik ya. Jadi kalau misalkan X-nya min 5, maka Fx-nya menjadi harga mutlak min 5, yaitu 5. Ini ya. X-nya min 4, berarti Fx-nya adalah harga mutlak dari min 4, maka hasilnya adalah 4. Ya, begitu seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Adik-adik perhatikan tabel berikut. Ya, ini ada nilai X di atas, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0 sampai dengan 5. Jika X-nya ini kita kuadratkan, maka min 5 menjadi 25, min 4, 16, min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya ya. Oke, kemudian jika X kuadrat kita akar, maka kita dapatkan nilainya akar dari 25 adalah 5, akar dari 16 4, akar dari 9 3, akar dari 4 2, akar dari 1 1, akar 0 0 gitu ya, dan seterusnya. Nah, perhatikan coba. Jika X-nya kita harga mutlakkan, artinya min 5 ini di harga mutlakkan, maka jadinya apa? 5. Iya kan? Min 4 di harga mutlakkan 4. Min 3 di harga mutlakkan 3. Min 2 2. Min 1 menjadi 1 ya, dan seterusnya. Nah, jika kalian perhatikan antara akar dari X kuadrat dengan harga mutlak X, setiap nilainya di sini memiliki nilai yang sama. Ya, memiliki nilai yang sama. Maka bisa kita simpulkan harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, pastikan kalian mengingat ini. Ya, pastikan kalian mengingat ini untuk harga mutlak. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. Ya. Contoh, tulislah dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak. A. Fx sama dengan harga mutlak X min 2. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk definisi dari fungsi ini adalah, ingat bahwa harga mutlak X itu akan terdefinisi jika apa? Jika X itu lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai min X jika X kurang dari 0. Nah, sekarang kalau diganti, Fx-nya adalah X min 2. Harga mutlak X min 2. Maka ini akan terdefinisi jika apa? Akan sama dengan X min 2 jika
X min 2, ya seperti yang di atas ini ya, lebih dari sama dengan 0. Akan sama dengan min X min 2 jika apa berarti? X min 2 kurang dari 0, gitu ya. Maka bisa kita tulis seperti ini adik-adik. Dengan kata lain, X min 2 jika X lebih dari sama dengan 2. Jadi ini pindah ya, pindah ke kanan. Akan sama dengan min X. Min kali min berarti plus, gitu ya. Plus 2 jika apa? Jika X kurang dari 0. Nah, harga mutlak X min 2 itu definisinya menjadi seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. B, fx sama dengan 3x ditambah 6. Nah, definisinya bagaimana? Berarti harga mutlak 3x ditambah 6 ini akan sama dengan 3x ditambah 6 jika apa? Jika 3x ditambah 6 lebih dari sama dengan 0, ya. Akan sama dengan min 3x ditambah 6 jika 3x ditambah 6 kurang dari 0, ya. Artinya apa? Berarti sama artinya dengan 3x ditambah 6 jika apa adik-adik? Ini pindah ruas ya. Pindah ruas berarti kan 6 menjadi min 6 kemudian dibagi 3. Berarti x lebih dari sama dengan min 2. Dapat dari mana min 2? Gini. 3x ditambah 6 itu kalau kita ibaratkan ini kita pindah 6-nya ya. Min 6 kan begini kan. Kemudian kita bagi 3. Ya, dibagi 3. Berarti berapa? Min 2. Ingat, kalau pertidaksamaan jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya berlawanan ya. Nah, yang kedua jadinya apa? Min 3x min 6 jika x-nya kurang dari min 2. Jadi atas sama bawah sama ya jadi ya. Oke, artinya harga mutlak 3x ditambah 6 itu terdefinisi jadi seperti ini, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Silahkan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Akan saya tunjukkan dua cara adik-adik. Cara yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak yang barusan kita pelajari tadi ya. Misalkan contohnya begini. Harga mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. Ya, berapakah nilai X? Gitu ya. Berapakah nilai X yang memenuhi? Maka jika kita gunakan definisi nilai mutlak, jadinya begini. Kita definisikan dulu. Harga mutlak X ditambah 3 itu akan menjadi X ditambah 3 jika apa? Jika X-nya lebih dari sama dengan min 3. Loh Kak, dapat dari mana? Dapat dari ini. Seperti tadi ya. Kan seperti ini. Berarti kan jika dipindah menjadi min 3. Gitu ya. Oke, akan sama dengan min dalam kurung X plus 3 ya. Jika apa? Jika X-nya kurang dari min 3. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan ini. Ya. Pertama, untuk X kurang dari min 3. Untuk X kurang dari min 3, berarti harga mutlak X ditambah 3 menjadi ini. Gitu ya. Di sini kan tertulisnya harga mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. Nah, harga mutlak X ditambah 3 ini kita rubah menjadi min dalam kurung X plus 3.
ya. Seperti ini. Sama dengan 5, gitu ya. Nah, ini kan kalau kita kalikan berarti min X min 3 sama dengan 5. Berarti apa? Min X sama dengan min 3-nya pindah menjadi plus ya. Berarti kan ditambah 3, jadi 8. Ya, maka X sama dengan min 8. Nah, untuk X sama dengan min 8 memenuhi tidak? Dengan pernyataan yang di sini. X di sini kurang dari min 3. Tadi kan untuk X kurang dari min 3 menjadi begini, gitu ya, menjadi begini. Ketemunya X-nya min 8. Memenuhi tidak untuk pernyataan ini? Memenuhi, ya kan? Memenuhi karena min 8 itu kan kurang dari min 3. Jadi ini memenuhi. Gitu ya, memenuhi. Kemudian kita cari yang kedua. Yang kedua adalah ketika X-nya lebih dari sama dengan min 3. Ini berarti ketika X lebih dari sama dengan min 3, harga mutlak X ditambah 3 kita ganti menjadi ini. Ya, kita ganti menjadi X ditambah 3. Maka menjadi X ditambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. X berarti sama dengan apa? 3-nya pindah jadi min 3. 5 dikurangi 3 berarti sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2 memenuhi tidak? Memenuhi. Karena X lebih dari sama dengan min 3 itu kan min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Jadi X sama dengan 2 juga memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 8 dan 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Harga mutlak X ditambah 1 ditambah harga mutlak X ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini gimana adik? Ada dua bentuk harga mutlak. Berarti kita definisikan dulu masing-masing. Ya, X ditambah 1 berarti akan terdefinisi atau akan menjadi X plus 1 jika apa? Jika X lebih dari sama dengan min 1. Akan sama dengan min X plus 1 jika apa? Jika X kurang dari min 1. Jadi ini sama ya, sama-sama min 1. Nah, yang kedua ini gimana? Yang kedua berarti sama, tinggal kita buat aja X ditambah 3 jika apa? Jika X lebih dari sama dengan min 3, gitu ya. Akan sama dengan min X ditambah 3 jika apa? Jika X kurang dari min 3. Nah, perhatikan di sini adik-adik, ada dua nilai kan sini ya. Ada dua nilai, min 1 dan min 3. Jadi kalau kita ibaratkan ini garis bilangan, ya. Ini ada min 3, ini ada min 1, maka kita harus mencari nilai di sini ya. Terus kita harus mencari nilai di antara min 3 dan min 1. Juga kita harus mencari nilai yang lebih dari min 1. Gitu ya. Jadi dari sini nanti kita mencari 3 ini. Kita mencari X-nya ketika kurang dari min 3 ya, kurang dari min 3. Terus kita mencari nilai X ketika di antara min 3 sampai min 1, berarti kita terus begini. Lebih dari sama dengan min 3, kurang dari min 1 ya, antara ini ya. Antara ini dengan yang di sini. Oke. Kemudian kita cari lagi yang min 1 ke kanan, berarti apa? X lebih dari sama dengan min 1. Itu ya. Kita harus ngecek tiga-tiganya ini. Oke. Yuk kita cari, mulai yang pertama. Untuk X kurang dari min 3, kurang dari min 3. Nah, ketika X-nya kurang dari min 3, maka X ditambah 1 jadinya apa? Kurang dari min 3 itu berarti kan sama aja ini kan ya? Kurang dari min 1. Iya kan? Berarti kita tulisnya harga mutlak X ditambah 1 menjadi min dalam kurung X plus 1. Gitu ya? Min dalam kurung X ditambah 1.
1. Oke, kemudian kalau X kurang dari min 3, harga mutlak X ditambah 3 menjadi apa? Ini. Ya, menjadi min dalam kurung X plus 3. Nah, berarti ditambah tapi ini min, berarti jadi min ya. Min dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 6. Oke. Nah, ini berarti kan sama aja dengan apa? Min X min 1 min X min 3 sama dengan 6. Berarti min 2X dikurangi 4 sama dengan 6. Ya. Min 2X sama dengan berapa ini? Min 4 pindah jadi plus 4, 10. Maka X sama dengan berapa? Dibagi min 2. Dibagi min 2, min 5. Nah, memenuhi tidak? X sama dengan min 5. Ini X kurang dari min 3. Berarti apa? Memenuhi. Gitu ya, memenuhi. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua apa? Di sini. Nilai X-nya lebih dari sama dengan min 3 kurang dari min 1. Oke, kita cek. Harga mutlak X ditambah 1. Kalau nilainya diantara ini gimana? Masih negatif. Iya enggak? Kan dia akan menjadi X ditambah 1 kalau lebih dari sama dengan min 1. Ini kan masih kurang dari min 1 ya. Berarti masih kita tulis min dalam kurung X ditambah 1. Ya. Kemudian yang harga mutlak X ditambah 3. Jadinya apa? Di antara ini berarti apa? Kita tulis yang lebih dari min 3. Kan ini bunyinya X lebih dari atau sama dengan min 3 kurang dari min 1. Kan gitu ya. Berarti kita tulis yang ini. Artinya apa? Harga mutlak X ditambah 3 kita tulis menjadi X ditambah 3. Ya. Gini. Sama dengan 6. Nah, kan gitu. Ya. Jadinya apa? Min X min 1 ditambah X ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau begini gimana ini? Nah, berarti kan tidak memenuhi. Ya, nggak mungkin seperti ini ya. Berarti ini tidak memenuhi. Gitu ya. Tidak termasuk dalam penyelesaian nantinya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. X lebih dari sama dengan min 1. Lebih dari sama dengan min 1 berarti harga mutlak X ditambah 1 kita tulis apa? Yang ini. Ya, maka sama dengan X plus 1. Gitu ya. Kita tulis X plus 1. Kemudian untuk X lebih dari min 1 harga mutlak X ditambah 3 itu berarti apa? X plus 3 lah. Kak, di sini kan X lebih dari sama dengan min 3 lah ya. X lebih dari sama dengan min 3 itu berarti kan min 3, min 2, min 1, 0 gitu kan ya. Jadi termasuk ya, kalau X lebih dari sama dengan min 1 berarti harga mutlak X ditambah 3 itu ya ini X plus 3. Ya, kita tulis X plus 3 sama dengan 6. Nah, jadi apa nih? X tambah X 2X ditambah berapa? 4 sama dengan 6 gitu ya. Maka 2X sama dengan berapa? 4-nya pindah sini. 6 dikurangi 4, 2. Ya kan? X sama dengan berapa? Dibagi 2, 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1 memenuhi tidak? Memenuhi. Ya, memenuhi. Berarti apa? Berarti penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah hanya ada 2, min 5 dan 1. Gitu ya. Min 5 dan 1. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, kalau bentuk seperti ini gimana? Harga mutlak X ditambah 5 sama dengan harga mutlak X dikurangi 3. Ini sama-sama ada dua bentuk harga mutlak adik-adik ya. Jadi kita definisikan seperti tadi, seperti soal B tadi ya. Artinya ini akan menjadi X ditambah 5 jika apa? Jika X lebih dari sama dengan min 5. Akan sama dengan min dalam kurung X ditambah 5 jika apa? Jika X kurang dari min 5.
Itu ya. Yang kedua, harga mutlak X dikurangi 3. Ini akan sama dengan apa? X min 3 jika X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Akan sama dengan min dalam kurung X dikurangi 3 jika apa? Jika X kurang dari 3. Nah, ini kan ada dua nilai seperti tadi ya, ada dua nilai. Jadi kalau kita ibaratkan garis bilangan, ini min 5, ini 3, berarti kita harus mencari min 5 ke kiri, terus antara min 5 dan 3, kemudian 3 ke kanan gitu ya. Jadi kita cari 3 untuk X kurang dari min 5 ya. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan min 5 kurang dari 3. Oke. Baru kemudian kita cari yang X lebih dari sama dengan 3. Itu ya. Yuk kita cari satu-satu. X kurang dari min 5. Ya, untuk X kurang dari min 5 berarti apa? X ditambah 5 menjadi ini. Menjadi min dalam kurung X ditambah 5. Ini ya. Nah, terus sama dengan harga mutlak X min 3 berarti menjadi apa? Kalau kurang dari min 5, berarti kan yang di sini kurang dari 3 ini ya, menjadi min dalam kurung X min 3. Seperti ini. Oke, maka jadinya apa? Min X min 5 sama dengan min X min berarti plus 3. Gitu ya. Nah, kalau gini gimana nih? Ini kan sama ya, bisa dicoret. Min 5 sama dengan 3. Oh, berarti ini tidak memenuhi. Gitu ya. Jelas ini tidak memenuhi. X-nya hilang kan ya? X-nya hilang. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Untuk X lebih dari sama dengan min 5 kurang dari 3. Nah, berarti harga mutlak X ditambah 5 menjadi apa? Kalau di sini lebih dari min 5, lebih dari min 5 kan ini. Iya kan? Lebih dari min 5 berarti X plus 5 harga mutlak menjadi ini. Menjadi X plus 5. Ya. Sama dengan, nah, lebih dari min 5 kurang dari 3. Kurang dari 3 kan ini. Maka harga mutlak X min 3 menjadi min dalam kurung X min 3. Gini ya. Oke, maka menjadi apa nih? Sama dengan min X min berarti plus 3. Ya, min X ini pindah ke kiri. Jadinya apa? 2X sama dengan 5-nya pindah ke kanan. Berarti min 5 ya. 3 dikurangi 5. Jadi apa? Min 2. Maka X sama dengan berapa? Min 1. Memenuhi tidak X sama dengan min 1? Nah, karena min 1 berada pada rentang interval ini, berarti dia memenuhi. Gitu ya. Jadi X sama dengan min 1 adalah memenuhi. Berikutnya yang terakhir. X lebih dari sama dengan 3. Yuk, X lebih dari sama dengan 3 berarti X plus 5 harga mutlak ini menjadi apa? X plus 5. Gitu ya. X plus 5 sama dengan harga mutlak X min 3. Jika X nya lebih dari sama dengan 3 jadi apa? Ini. Ya, jadi X min 3. Oke. Maka menjadi apa ini? Nah, ini sama lagi, Kak. Sama lagi berarti hilang. Ya enggak? Berarti apa? Tidak memenuhi lagi. Gitu ya. Berarti kalau gitu himpunan penyelesaiannya hanya satu, Kak. Iya. Hanya ada X sama dengan min 1. Gitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Bisa, kita lanjutkan. Silahkan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian tanyakan. Kita lanjutkan untuk cara yang kedua. Ini lebih simpel adik-adik.
Bagaimana caranya Kak? Kita menggunakan sifat yang sudah kita lihat tadi ya. Adik-adik ingat tadi sempat saya beri tanda seru bahwa harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Ya, kita menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal yang sama dengan tadi ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan definisinya. Oke, harga mutlak X ditambah 5 sama dengan 5, maka kita terapkan sifat ini. Artinya apa? Harga mutlak X ditambah 3 kita tulis menjadi akar dari X ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 5. Ini ya, sama dengan 5. Setelah itu gimana? Setelah itu kita kuadratkan masing-masing ruas. Ini kita kuadratkan. Ya, kiri dan kanan masing-masing dikuadratkan. Adil ya. Nah, jika akar dikuadratkan berarti kan akarnya hilang ya. Akarnya hilang, tinggal X ditambah 3 kuadrat. Ya, 5 kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri. Min 5 kuadrat sama dengan 0. Oke, adik-adik ingat waktu dulu di SMP juga ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa kita faktorkan menjadi A ditambah B ya kali A dikurangi B. Gitu ya. Ingat ini ya. Ingat ini. Jadi sama. Ini kita ibaratkan A, ya kan? Ini kita ibaratkan B. Jadi kan A kuadrat min B kuadrat. Jadi maka jika kita faktorkan menjadi apa? X ditambah 3 plus 5 gini ya, dikali dengan apa? X ditambah 3 min 5 ya, sama dengan 0. Oke, maka jadinya apa ini? X ditambah 3 ditambah 5 berarti jadi X ditambah 8 gitu ya. Ini menjadi apa? X dikurangi 2 ya enggak? Nah, seperti ini. Sekarang jika masing-masing faktor ini kita samakan dengan 0 ya, X ditambah 8 sama dengan 0, berarti X nya berapa? Min 8 kan gitu ya. Sekarang X min 2 sama dengan 0, berarti X nya berapa? X nya sama dengan 2. Nah, sudah ketemu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 8 dan 2. Kan sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adik-adik. Harga mutlak X ditambah 5 sama dengan harga mutlak X dikurangi 3. Nah, ini jika kita rubah bentuknya menjadi bentuk akar kuadrat, jadinya apa? Akar X ditambah 5 kuadrat gitu ya, sama dengan yang ini berarti apa? Akar X dikurangi 3 kuadrat. Nah, setelah itu masing-masing kedua ruas kita kuadratkan ya, ini kita kuadratkan. Oke, maka akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal X ditambah 5 kuadrat ya. Ini menjadi apa? X dikurangi 3 kuadrat. Nah, sekarang kalau kita pindah ruas kan jadinya gini. X ditambah 5 kuadrat dikurangi X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Ibaratnya ini A gitu ya. Ini adalah B. Bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita faktorkan jadinya apa? Saya tulis di sini. Jadinya X ditambah 5 ditambah X min 3 gitu ya. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ini kan berarti A ditambah B gitu ya. Yang kedua, X ditambah 5 dikurangi dengan X dikurangi 3. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, ini sekarang kita jumlahkan X tambah X
2x. 5 kurangi 3, 2. Ya kan? Nah, terus yang ini gimana? X dikurangi X, hilang. Berarti kalau hilang sudah tidak lagi berbentuk faktor gitu ya. Ini sudah tidak lagi berbentuk faktor, jadi tidak perlu kita tulis, maka tinggal ini saja adik-adik. Gitu ya. Berarti tinggal 2x plus 2 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 2, maka x nya sama dengan berapa? Min 1. Jadi penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu ketika x nya min 1. Gitu ya. Oke, demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami. Selanjutnya setelah ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.